pidana itu atau modus operandinya. Izin melanjutkan yang mulia. Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran, dan yang dihasilkan tindak pidana itu. Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu. Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret, nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP, orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut dengan daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwaan. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan, penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo yang menceritakan terkait peristiwa-peristiwa baik di kejadian Magelang, rumah Saguling, dan rumah Duren 3, video halaman 8 sampai dengan halaman 17. Yang mana hal tersebut secara jelas dan tegas sudah menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain hal tersebut, pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga menguraikan keberatan karena uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum. Dilakukan dengan cara copy paste antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum sekalipun memandang keberatan penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup
materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 KUHP. Namun, perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi Van de Feiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya, terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan. Satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi dengan menyatakan bahwa uraian fakta perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tergambar dalam 6 poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat, tentunya dalam kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara Ako, terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sebagaimana dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan 6 poin penting, perbuatan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta medapleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full toid, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya pelaku turut serta medapleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Ares Hojrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu mohon izin majukan. 1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan
karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitting, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHAP. Oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitting agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Pasal 142 KUHAP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP. Kekosongan hukum dalam KUHAP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radber, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis. Pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum est legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana
yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationis pedem esse luce clarios, yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus